Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kita akan meneladani kisah seorang waliullah, Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid, atau yang juga dikenal sebagai Habib Sholeh Tanggul. Awal kewalian Habib Sholeh Tanggul. Kisah ini disampaikan langsung oleh Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Jakarta. Sebelum Habib Sholeh masyhur dengan karomah yang dimilikinya, Habib Sholeh pernah kedatangan seseorang dari jauh. Orang itu bernama Habib Husein Al-Hamid. Ketika bertamu di rumah Habib Sholeh, Habib Husein meminta disediakan bubur harisah dan nasi kebuli. Mendengar permintaan sang tamu, Habib Sholeh merasa tidak sanggup menyediakannya. Untuk membuat nasi kebuli saja dibutuhkan waktu berjam-jam, apalagi membuat bubur harisah. Perlu diketahui, jika ingin membuat bubur tersebut, paling tidak sehari sebelumnya sudah dipersiapkan, karena proses memasaknya membutuhkan waktu semalaman. Akan tetapi, Habib Husein berkata kepada Habib Sholeh, "Ambil saja di lemari milikmu. Lemarimu adalah pasar turi," ucap Habib Husein. Pasar Turi adalah sebuah pasar terbesar di kota Surabaya. Ungkapan pasar turi menunjukkan bahwa pasar turi adalah sebuah pasar yang di dalamnya tersedia berbagai macam barang maupun makanan. Akhirnya Habib Sholeh menuruti apa yang dikatakan Habib Husein. Habib Sholeh kemudian membuka pintu lemarinya. Subhanallah. Ternyata di dalamnya terdapat nasi kebuli dan bubur harisah hangat. Itulah masa-masa awal kemunculan dari karomah dari Habib Sholeh Tanggul. Berangkat haji gratis. Kisah ini disampaikan langsung oleh Guru Banjar Indah. Suatu ketika, ada seseorang yang menghadap Habib Sholeh Tanggul. "Saya baru saja diberi uang oleh seseorang. Rencananya saya pakai untuk biaya haji, akan tetapi hanya cukup satu orang saja. Untuk istri saya belum memiliki biayanya," ucap orang tersebut. Mendengar keluhan tersebut, Habib Sholeh menyuruh orang itu membatalkan niatnya berhaji, dan malah menyuruhnya membagikan uang itu kepada orang lain. Akhirnya, uang yang rencananya dipakai biaya berhaji, kini sudah habis tak bersisa. Orang yang gagal berangkat haji tersebut adalah seorang marbot di salah satu masjid di kota Jember. Setelah beberapa hari, tiba-tiba ada kabar bahwa Bupati mempunyai agenda untuk para marbot di kotanya itu. Ternyata, semua marbot masjid bersama istrinya mendapatkan jatah naik haji di tahun itu. Dalam hati sang marbot, mungkin ini adalah berkah dari karomah Habib Sholeh Tanggul. Berada di dua tempat saat berhaji. Kisah ini disampaikan langsung oleh Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Jakarta. Pada suatu hari, Habib Sholeh pergi ke sebuah pasar untuk sekedar mencukur sedikit rambutnya. Setelah selesai mencukur rambut, Habib Sholeh menyadari bahwa dompetnya ketinggalan di rumah. Dan Habib Sholeh menyuruh tukang cukur agar menunggu sebentar, karena ia hendak pulang mengambil dompet itu. Sang tukang cukur kemudian berkata kepada Habib Sholeh, "Tidak apa-apa Habib, saya ikhlas. Kalau berkenan, ongkosnya dibayar pakai doa saja." Kemudian Habib Sholeh bertanya, apa doa yang diinginkan tukang cukur tersebut. "Doa apa saja, yang penting Habib Sholeh ridho," ucap tukang cukur tersebut. Dengan spontan, Habib Sholeh kemudian berucap, "Ya sudah.
Saya doakan kamu berhenti jadi tukang cukur." Mendengar ucapan doa yang demikian dari Habib Soleh, tukang cukur tersebut menjadi bingung, dan agak bersedih, karena profesi tukang cukur adalah mata pencahariannya sehari-hari. Jika berhenti jadi tukang cukur, lantas bekerja apa ia kelak? Walaupun dalam hatinya sedikit mengganjal, ia pun berusaha menerima doa yang telah diberikan Habib Soleh. Ia berusaha berprasangka baik, semoga saja ada sesuatu rahasia di balik doa Habib Soleh, jika ia benar-benar berhenti jadi tukang cukur. Selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba sang tukang cukur tersebut mendapat tawaran menjadi mandor di pabrik gula Jatiroto. Mendapat kabar demikian, ia pun tak menyangka, dan menyadari bahwa mungkin inilah hasil doa dari Habib Soleh. Akhirnya, tukang cukur itu mengambil pekerjaan barunya, dan hidupnya menjadi lebih sejahtera di kemudian hari. Singkat cerita, mantan tukang cukur yang sekarang menjadi mandor pabrik gula tersebut sowan kepada Habib Soleh, untuk mengucapkan terima kasih atas jasa beliau. Ketika menghadap Habib Soleh, sang mandor pabrik menjadi kaget, diperintahkan Habib Soleh untuk berangkat haji tahun ini. "Kamu harus berangkat haji tahun ini, karena tahun ini haji akbar. Nanti kita bertemu di sana. Masalah dananya, insya Allah nanti pasti ada," ucap Habib Soleh. Sang mandor sebenarnya ingin sekali melaksanakan perintah Habib Soleh, akan tetapi, ia tak memiliki uang yang cukup untuk berangkat haji. Dikarenakan ia merasa bingung, akhirnya mandor itu meminta saran kepada seorang Habib. Menurut seorang Habib, sang mandor sebaiknya menjual rumahnya saja, agar sekaligus bisa berangkat bersama istrinya. Apalagi mengingat ucapan Habib Soleh, jika tahun ini adalah haji akbar. Setelah pikir-pikir, akhirnya sang mandor pabrik itu bersedia menjual rumah, dan kemudian membuat papan tulisan rumah dijual. Tak lama setelah ia memasang tulisan rumah dijual, tiba-tiba ada orang yang tertarik ingin membeli rumah itu. "Berapa harganya, dan mengapa rumah ini dijual?" ucap calon pembeli rumah. Sang mandor kemudian menjelaskan, bahwa ia menjual rumah dikarenakan mendapat perintah pergi haji dari Habib Soleh Tanggul. Mendengar sosok Habib Soleh Tanggul yang menyuruh, calon pembeli rumah ternyata berubah pikiran. Ia bahkan menawarkan menanggung semua biaya keberangkatan haji, tanpa harus membeli rumah sang mandor. Sang mandor beserta istrinya akhirnya bisa berangkat haji, tanpa harus menjual rumah. Singkat cerita, ketika musim haji tiba, dan sang mandor sudah berada di Tanah Suci, mereka akhirnya bisa bertemu Habib Soleh Tanggul. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan beliau sebelum berangkat, bahwa nanti mereka akan bertemu di Tanah Suci. Sang mandor tak menyia-nyiakan momen tersebut dengan berfoto bersama Habib Soleh saat itu. Setibanya di tanah air, sang mandor pun menceritakan semua kisahnya kepada para orang-orang. Mulai bagaimana ia bisa berangkat haji dengan gratis, hingga bertemu Habib Soleh di Tanah Suci. Akan tetapi, ketika orang-orang mendengar kisahnya yang bertemu Habib Soleh berhaji, mereka menjadi agak ragu. Mana mungkin sosok Habib Soleh yang selama ini masih berada di rumah, dibilang berangkat haji tahun ini. Bahkan, beliau saja masih mengisi majelis rutinan bersama para jamaah. Kemudian mandor pabrik ingat, jika mereka di sana sempat berfoto bersama, dan kemudian ditunjukkanlah foto itu kepada semua orang. Hal tersebut membuat orang-orang kebingungan, mereka tak bisa berkata-kata lagi setelah melihat foto itu, begitu pula dengan sang mandor pabrik. Sungguh peristiwa yang tak masuk akal. Sosok Habib Soleh Tanggul ternyata saat itu mampu berada di dua tempat yang berbeda. Subhanallah. Tidak jadi dioperasi. Ada seorang nenek di kota Surabaya yang menderita penyakit berbahaya, dan 2 hari lagi ia harus melakukan tindakan operasi. Menyadari kondisi yang demikian, sang nenek kemudian menyuruh cucunya pergi ke Jember, untuk meminta doa keselamatan dari Habib Soleh Tanggul. Akhirnya, berangkatlah si cucu ke Tanggul.
Sesampainya di sana, ia melihat Habib Soleh sedang sibuk melayani para tamunya. Sehingga, ia pun segan untuk meminta air doa kepada Habib Soleh. Ketika dirasa sudah agak sepi, barulah ia memberanikan diri meminta doa kepada Habib Soleh. "Nenekmu sudah sembuh. Pulanglah sekarang," ucap Habib Soleh Tanggul. Ia pun sangat bingung. Niatnya jauh-jauh datang untuk meminta doa, malah disuruh kembali pulang. Padahal, saat itu ia sudah bersiap dengan membuka botol yang berisi air, dan berharap Habib Soleh mau mendoakannya. Ia mencoba menghadap Habib Soleh untuk yang kedua kalinya. Mungkin yang pertama tadi Habib Soleh kurang paham, atas maksud dan tujuannya datang jauh-jauh ke sini. "Nenekmu sudah sembuh. Pulanglah sekarang," ucap Habib Soleh lagi. Ia masih saja kurang puas dengan maksud perkataan Habib Soleh. Bahkan, Habib Soleh pun tidak mendoakan air yang sudah dibawanya. Maka dari itu, ia pun mencoba mendekat untuk yang ketiga kalinya. "Nenekmu sudah sembuh. Sekarang pulanglah," ucap Habib Soleh yang kali ini dengan perintah serius. Ia pun akhirnya menyadari bahwa mungkin usahanya dalam meminta doa kepada Habib Soleh sudah cukup. Mungkin saja kali ini neneknya salah memilih orang untuk dimintai doa. Dalam perjalanan pulang, ia pun sangat jengkel. Sudah jelas, neneknya lusa akan dioperasi, dan sudah menempuh perjalanan jauh ke Tanggul, akan tetapi Habib Soleh tidak mau sekedar mendoakannya. Keesokan harinya, setibanya di rumah sakti, sang cucu kaget mendapati neneknya sudah bisa duduk dengan baik. Padahal, sebelumnya untuk sekedar duduk saja harus dibantu banyak orang. Menurut sang nenek, tadi malam ada seseorang pria tua yang datang menghampirinya. Setelah kejadian itu, dirasa kondisi badannya mengalami peningkatan. Sampai akhirnya bisa duduk dengan sendirinya. Hari pelaksanaan operasi pun segera dimulai, dan sang nenek harus menjalani pemeriksaan sekali lagi. Dan ketika dicek, ternyata kondisi kesehatan sang nenek tidak menunjukkan adanya sebuah penyakit, apalagi harus dilakukan tindakan operasi. Akhirnya, menurut dokter rumah sakit, sang nenek kondisi dipastikan sehat dan bisa pulang dengan aman. Subhanallah. Kertas penglaris. Kisah ini disampaikan langsung Guru Yanor Kalua dalam ceramah beliau. Suatu hari, ada orang Tionghoa menghadap Habib Soleh Tanggul, hendak meminta doa agar tokonya menjadi ramai dan laris. Sebelum pulang, orang Tionghoa non-muslim itu diberi sebuah gulungan kertas agar disimpannya. Ajaibnya, tak membutuhkan waktu lama, toko orang Tionghoa tersebut menjadi laris manis. Dalam hatinya, orang Tionghoa tersebut sangat terkesan dengan kertas pemberian Habib Soleh Tanggul. Hingga pada suatu saat ia penasaran dengan isi kertas pemberian Habib Soleh. Alangkah kagetnya ia setelah membukanya. Ia bahkan sempat tak percaya, ternyata, kertas yang selama disimpannya itu adalah sobekan dari surat kabar lama. Itulah seorang wali Allah. Segala munajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Kertasnya mungkin kertas biasa. Tintanya juga tinta biasa. Tulisannya juga tulisan biasa. Tidak ada yang istimewa. Akan tetapi, orangnya lah yang berbeda dengan kita. Kedudukannya yang dekat di sisi Allah, membuat apapun yang dimintanya selalu dikabulkan. Sehingga, dengan wasilah sebuah kertas biasa mampu membuat doa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kertas ajaib. Kisah karomah Habib Soleh Tanggul ini disampaikan langsung Guru Danau. Suatu ketika, ada seseorang yang hendak minta doa keselamatan saat ia hendak berangkat ke Tanah Suci. Orang tersebut kemudian diberi gulungan kertas, dengan syarat, gulungan kertas tersebut tidak boleh dibuka, sampai ia kembali ke tanah air. Singkat cerita, orang tersebut akhirnya bisa pulang dengan selamat, setelah beberapa tahun berada di Tanah Suci.
Padahal, waktu itu Arab Saudi sedang terjadi huru-hara peperangan. Sesampainya di rumah, orang tersebut penasaran dengan kertas pemberian dari Habib Soleh, dan ia tak sabar ingin membukanya. Setelah dibuka, orang tersebut sangat kaget melihatnya. Kalimatnya pun sangat pendek, bukan tulisan Arab, dan bukan pula ayat suci. Ternyata kertas itu bertuliskan, "Semoga selamat." Mengobati anak gagu. Ada seorang miliarder kaya raya dari keturunan Arab yang tinggal di Surabaya. Orang kaya tersebut ternyata mempunyai seorang anak gagu, alias tidak bisa bicara dengan lancar. Dia sudah berobat ke sana kemari, bahkan sampai luar negeri. Akan tetapi, hasilnya tidak sembuh-sembuh juga. Karena sudah lelah mengobati anaknya yang tak ada hasilnya, tiba-tiba kawannya menyarankan untuk mendatangi seorang yang bernama Habib Soleh Tanggul. Kawannya menyarankan agar meminta didoakan Habib Soleh, agar anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, orang kaya tersebut berat hati jika harus meminta doa kepada Habib Soleh. Hal tersebut lantaran ia adalah orang yang tidak suka dengan golongan habaib. Karena tak ada pilihan lain, dan ia pun ingin segera anaknya sembuh, orang kaya tersebut akhirnya bersedia berobat kepada Habib Soleh. Singkat cerita, sesampainya di kediaman Habib Soleh, orang kaya tersebut segera mengatakan hajatnya, sambil membawa anaknya juga. Setelah didoakan, Habib Soleh kemudian berkata kepada anak tersebut, "Wahai anak, sekarang, tirulah bagaimana suara ayam berkokok." Maka sang anak menirukan suara ayam berkokok dengan baik. Tidak hanya itu, kemudian Habib Soleh berkata lagi, "Wahai anak, tirulah suara ayam jago berkeruyuk." Maka anak itu pun menirukan sebagaimana suara ayam jago berkeruyuk. Dan seketika itu juga, anak orang kaya itu langsung bisa berbicara dengan lancar, layaknya seperti anak kecil yang lainnya. Betapa gembiranya sang ayah, anaknya sekarang bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat wasilah Habib Soleh. Semenjak kejadian itu, orang kaya tersebut yang tadinya membenci para habaib, setelah kesembuhan anaknya, ia kemudian berubah total menjadi pecinta Habib Soleh. Membebaskan dari hukuman mati. Kisah ini dijelaskan oleh Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Muhsin Al-Hamid dari Yaman. Beliau adalah keponakan dari Habib Soleh, yang saat itu tinggal di Mukalla, Yaman. Ketika berada di rumah Muhammad Awad di kota Jeddah, Habib Soleh menceritakan awal kejadian beliau mendapatkan sholawat tersebut kepada orang-orang. Ketika menceritakan, pada saat itu Habib Soleh sedang menunaikan haji pada tahun 1391 Hijriah, atau 1971 Masehi. Malam itu, sang keponakan menanyakan asal-muasal, perihal sholawat mansub kepada Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh kemudian menjelaskan asal-usul sholawat tersebut. Sebelum beliau berangkat haji, ada tamu perempuan beserta seluruh keluarganya, yang mendatangi kediaman Habib Soleh Tanggul. Mereka memohon, agar Habib Soleh bersedia menolong sang suami tamu perempuan, yang saat itu sedang dalam masalah besar. Habib Soleh berkata, "Terjadi sebuah kasus pembunuhan di Jawa, di daerah yang kami tinggali. Mereka menuduh pelakunya adalah seorang yang miskin, yang tidak ada kaitannya dengan kejadian itu. Mereka hanya menduga saja. Bisa jadi, dari mereka menyembunyikan pelaku yang sebenarnya, dan melemparkan kepada lelaki miskin tersebut, yang tidak bisa membela dirinya itu. Dan mereka memvonis orang yang miskin tersebut dihukum mati. Pagi-pagi hari, istri beserta keluarga orang tertuduh tersebut datang kepadaku, dan mengadukan permasalahannya. Mereka mengadu sambil menangis dan ketakutan," ucap Habib Soleh Tanggul. Kemudian orang itu meminta doa kepada Habib Soleh Al-Hamid. Dan para tamu itu tidak merasa cukup dengan doa Habib Soleh.
Para tamu itu kemudian meminta Habib Soleh untuk berjanji dan memberi jaminan membebaskan suami dari tamu yang tertuduh tersebut. Kemudian Habib Soleh berkata, bahwa urusan ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selebihnya apa kata pemerintah. Aku tidak punya kuasa apapun, kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tamu itu tetap memaksa, sambil menciumi tanganku. Mereka terus menangis, seakan-akan urusan itu ada di tanganku. Tiba-tiba aku merasa tidak sadar, atas apa yang telah aku katakan. Tanpa aku sadari, aku telah memberi janji kepada para tamu tersebut. Dan aku mengatakan, tidak lama lagi suamimu akan terbebaskan, dari orang-orang yang menuduh engkau. Kemudian aku tersadar kembali. Dan orang-orang itu kemudian pamit dari rumahku, dengan perasaan tidak bersedih lagi. Mereka sudah tidak nampak menangis lagi, dan terlihat sedikit bergembira. Kemudian aku katakan kepada keluargaku, bahwa aku tidak memberi janji apapun kepada orang-orang itu. Kemudian keluargaku menjawab, bahkan engkau sudah berjanji kepadanya. Dan dia tadi berkata, bahwa dia tidak akan keluar dari rumah ini, kecuali engkau sudah berjanji untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan setelah kejadian itu, aku merasa kebingungan. Dan aku merasa sangat ketakutan, takut ingkar janji kepada orang tersebut. Singkat cerita, di waktu menjelang subuh, aku berwudu dan kemudian berangkat ke masjid. Aku kemudian beriktikaf di dalam masjid sambil bermunajat. Di tengah-tengah waktu itu, aku mendengar sayup-sayup suara solawat kepada Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak tahu dari mana asal-usulnya suara tersebut. Suara itu semakin lama, semakin mendekat. Maka aku mendengarkannya, dan sampai aku menghafalnya suara tersebut. Aku membacanya terus berulang-ulang, sampai aku pulang ke rumah. Dan aku jadikan solawat itu bacaan wiridku. Ucap Habib Soleh Tanggul. Subhanallah. Pada saat menjelang siang hari, istri orang yang tertuduh beserta keluarganya, datang bertamu kembali ke rumah Habib Soleh. Mereka memberi kabar gembira, bahwa suami dari sang tamu telah dibebaskan. Dan pelaku pembunuhan yang sebenarnya, ia telah menyerahkan diri, dan mengakui kesalahannya. Ini adalah sebuah berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian berkat solawat kepada Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana, solawat ini diberikan kepadaku. Ucap Habib Soleh Tanggul. Dan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid juga menyatakan, bahwa solawat ini dibaca 11 kali, atau 41 kali. Dan insya Allah, apa yang diniatkan akan memperoleh kemudahan, dan segera terkabulkan. Laki-laki gaib. Di lain waktu, kejadian ini dikisahkan langsung oleh Habib Soleh. Kejadian janggal tersebut terjadi ketika beliau sedang menunaikan ibadah haji. Di saat beliau berada di Raudhah Masjid Nabawi, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian askar kepada beliau, lalu mengajak beliau ziarah ke makam-makam para sahabat. Askar tersebut mengajak Habib Soleh berkeliling, sambil menjelaskan masing-masing makam sahabat beserta namanya. Keesoknya harinya, para askar itu datang kembali untuk menemui Habib Soleh. Mereka kembali mengajak beliau ziarah ke makam sahabat-sahabat Nabi yang lain, sambil menjelaskan nama-nama sahabat tersebut. 3 hari berturut-turut, hal itu terjadi kepada Habib Soleh. Sampai akhirnya, beliau pun bertanya kepada para askar itu. Kalian ini sebenarnya siapa? Tanya Habib Soleh. Para askar itu menjawab, engkau tidak perlu mengetahui siapa kami. Keesokan harinya, ternyata askar itu tidak datang lagi ke Habib Soleh. Karena menyadari hal tersebut, Habib Soleh kemudian berkata, hal ini disebabkan karena rasa keingintahuanku. Sehingga, Rijalul Ghaib itu tidak datang lagi kepadaku.
mengobati orang lumpuh saat haji. Abah guru sekumpul pernah mengisahkan, ketika Habib Soleh beribadah haji, datanglah orang Arab sedang membawa salah satu keluarganya yang lumpuh. Orang Arab itu mencari sosok Habib Soleh, dan ia ingin minta doa, karena ia mengetahui keistimewaan yang dimiliki Habib Soleh dari teman-temannya. Maka tatkala orang Arab itu mengetahui keberadaan Habib Soleh, kemanapun beliau berjalan selalu diikuti. Sampai-sampai, ketika Habib Soleh hendak ke toilet pun diikutinya dari belakang. Karena mengetahui hal demikian itu, maka Habib Soleh mengangkat kedua tangannya, seraya mendoakan orang yang lumpuh tersebut. Dengan seizin Allah, orang yang tadinya lumpuh tersebut, saat itu juga ia langsung mampu bergerak dan berdiri, layaknya orang normal lainnya. Orang Arab itu pun bercucuran air matanya lalu memeluk Habib Soleh. Mendatangkan hujan di musim kemarau. Dikisahkan, suatu waktu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali Kuitang yang hendak berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak sekali orang berkumpul untuk melakukan sholat istisqa. Hal tersebut dilakukan, lantaran kota Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Kemudian Habib Soleh pun menawarkan doa untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berselang lama setelah Habib Soleh menengadahkan tangan ke langit, awan mendung pun mulai datang, dan kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Mimpi misterius. Kisah ini diceritakan oleh Habib Hamzah bin Abdullah Barum, ketika beliau sedang menyampaikan tausiah. Kisah ini menceritakan tentang seorang haji kaya raya yang berasal dari Jakarta. Habib Hamzah mendapatkan kisah ini langsung dari anaknya Pak Haji tersebut. Ketika itu, Pak Haji tersebut mengalami penyakit stroke, sehingga membuatnya tidak bisa jalan dengan normal. Ia pun sudah berikhtiar dengan cara berobat ke sana kemari, bahkan hingga ke luar negeri. Akan tetapi, semua usahanya yang sudah ia lakukan, tidak ada yang membuahkan hasil. Maklum, Pak Haji tersebut adalah orang yang sangat kaya raya. Sehingga, untuk biaya berapapun akan ia bayar, asalkan bisa sembuh seperti sedia kala. Hingga akhirnya pada suatu malam, Pak Haji tersebut mendapatkan isyarat mimpi. Ia diberitahu sosok misterius yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Jika kamu ingin penyakitmu sembuh, temuilah Soleh yang berada di Lumajang. Begitulah, kurang lebih pesan dalam mimpinya. Ketika bangun, Pak Haji tersebut menganggap mimpinya semalam, hanyalah bunga tidur. Karena tidak dihiraukan, mimpi tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, pada suatu malam. Mimpi kedua itu masih dengan pesan yang sama. Jika penyakitnya ingin sembuh, maka harus menemui Soleh, yang berada di Lumajang. Pada saat bangun, Pak Haji tersebut kini mempertimbangkan kebenaran mimpi itu. Hingga akhirnya pada suatu malam, mimpi itu datang untuk yang ketiga kalinya. Mimpi tersebut masih dengan pesan yang sama. Jika penyakitnya ingin sembuh, maka harus menemui Soleh, yang berada di Lumajang. Ketika bangun dari tidurnya, Pak Haji tersebut kini sangat yakin, bahwa mimpinya tersebut bukan mimpi sembarangan. Mimpi itu seperti terasa seperti nyata. Mimpi itu seperti mempunyai petunjuk jawaban atas penyakit yang dideritanya. Akan tetapi, Pak Haji tersebut masih bingung. Karena dalam mimpinya ia tidak tahu sosok Soleh yang dimaksud. Ia pun mencoba memahami. Apakah orang yang bernama Soleh, atau orang Soleh, atau sosok Soleh bagaimana yang harus ia cari saat itu? Pasalnya dalam mimpinya, sosok misterius hanya menyebut Soleh. Tidak ada petunjuk embel-embel gelar atau julukannya. Hanya saja petunjuknya yang pasti, Soleh ada di kota Lumajang. Dengan keyakinan yang kuat, akhirnya Pak Haji tersebut memutuskan untuk berangkat ke Lumajang bersama keluarganya. Ia berharap agar bisa menemui sosok yang bernama Soleh, walaupun dengan petunjuk seadanya. Perjalanan pun tak terasa.
Mereka pun kini sudah masuk wilayah Kabupaten Lumajang. Di saat mereka bingung harus menuju kemana lagi, kemudian sang supir berusaha mencari petunjuk. Ketika dekat di persimpangan lampu merah, sang supir kemudian turun dari mobil, dan menanyakan sosok Soleh kepada orang sekitar. Jalan terus saja. Jangan belok-belok. Nanti ada gapura lurus saja. Di situ tempatnya Soleh. Begitulah kurang lebih penuturan yang didapat sang supir dari orang tadi. Setelah mendapat arahan jalan, mereka pun kemudian mengikuti arahan sesuai petunjuk tadi. Akhirnya mereka pun sampai di depan rumah dengan bangunan agak berbeda dari rumah-rumah warga sekitar. Mereka pun sepertinya yakin bahwa mungkin inilah tempatnya si Soleh tersebut. Kemudian Pak Haji dan keluarganya masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan sang supir sibuk mencari tempat untuk parkir mobil. Para rombongan dari Jakarta tersebut kemudian disambut oleh seseorang penjaga rumah tersebut. Salah seorang rombongan kemudian bertanya, "Apa benar di sini tempatnya Soleh?" Penjaga rumah kemudian menjawab, "Iya benar. Apakah ada yang bisa kami bantu?" Mereka pun menceritakan alasan kedatangannya ke sana. Mulai dari penyakit yang Pak Haji derita, hingga perihal mimpi 3 kali tersebut, mereka ceritakan semua. Keluarga Pak Haji pun tak sabar ingin segera bertemu dengan sosok Soleh yang mereka maksud. Sang penjaga rumah kemudian menjelaskan bahwa sosok Soleh yang mereka maksud, adalah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, atau Habib Soleh Tanggul. Beliau, Habib Soleh Tanggul adalah seorang waliullah besar. Penjaga rumah juga menjelaskan, mulai awal hingga akhir, siapa sebenarnya Habib Soleh tersebut. Pada saat ini, Habib Soleh sudah wafat. Dan makamnya berada di daerah Tanggul, Jember. Akan tetapi, di tempat itu terdapat sebuah sumur peninggalan dari Habib Soleh. Sumur tersebut adalah sumur berkah, yang dibuat langsung oleh Habib Soleh sendiri. Sudah banyak orang yang mencari keberkahan Habib Soleh, lewat sumur ini. Berbagai masalah seperti penyakit, dengan kuasa Allah bisa sembuh lantaran air sumur ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari penjaga rumah, para rombongan tersebut sangat penasaran ingin melihat seperti apa sosok dari Habib Soleh. Kemudian diperlihatkanlah salah satu foto dari Habib Soleh Tanggul. Pak Haji yang melihat foto tersebut langsung dibuat kaget. Pak Haji tersebut seakan tak percaya, lantaran sosok yang ada di foto tersebut sama dengan sosok yang ada dalam mimpinya. Ia pun menangis terharu, karena Habib Soleh sampai datang 3 kali dalam mimpinya, agar penyakitnya bisa sembuh. Mendengar suara majikannya menangis, sang supir yang berada di luar rumah, kemudian masuk ke dalam. Sang supir kemudian menanyakan apa yang barusan terjadi. Setelah dijelaskan, dan melihat foto dari sosok Habib Soleh, sang supir pun tercengang seakan tak percaya. Supir tersebut lalu menceritakan, bahwa orang yang ia tanya ketika menanyakan arah, sosoknya sama dengan apa yang ada di foto. "Ini kan orang tadi. Orang yang saya tanyai arah, saat berhenti di dekat lampu merah," ucap sang supir dengan kaget. Pak Haji yang ketika itu menggunakan kursi roda, kemudian dibawalah ia ke sumur berkah peninggalan Habib Soleh. Dengan memohon kesembuhan dari Allah, dibasuhlah kaki Pak Haji tersebut. Sebelum pulang ke Jakarta, tidak lupa mereka juga membawa beberapa botol air untuk dibawa pulang. Setelah mengucapkan terima kasih kepada penjaga rumah Habib Soleh, para rombongan kemudian pamit untuk pulang. Berselang beberapa waktu, akhirnya penyakit stroke yang diderita Pak Haji tersebut bisa sembuh, dan ia pun bisa berjalan seperti sedia kala. Ia pun bersyukur atas karunia besar dari Allah, dan tak lupa ia ucapkan terima kasih kepada Habib Soleh. Tanpa harus berobat ke luar negeri, akhirnya penyakitnya bisa diangkat oleh Allah. Subhanallah. Itulah kuasa Allah yang diberikan pada hambanya yang terpilih. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain.
Keberkahan foto Habib Soleh. Cerita ini pernah diutarakan putra dari Habib Soleh Tanggul, yakni Al-Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Dahulu, ada seseorang pecinta Habib Soleh yang berdomisili di daerah Ampel, Surabaya. Dia pun memajang foto Habib Soleh di rumahnya, sebagai tanda kecintaan beliau terhadap Habib Soleh. Singkat cerita, pada saat itu, dia sedang membutuhkan biaya sangat besar, untuk kebutuhan keluarganya. Karena di rumahnya terpajang foto Habib Soleh Tanggul, setiap kali dia melihat foto tersebut, tak lupa ia selalu bermohon kepada Allah dengan berkah Habib Soleh. Ketika dia bermunajat kepada Allah, tidak lupa ia selalu bertawasul, atau membacakan Fatihah untuk Habib Soleh. Hal itu dia maksudkan agar doa tersebut cepat terkabul, berkat barokah Habib Soleh Tanggul. Tak hanya 1-2 kali, hal itu pun sering ia lakukan setiap kali melewati, atau memandang foto Habib Soleh yang ada di dinding. Sampai pada akhirnya, Habib Soleh kedatangan tamu beberapa pejabat pemerintah, utusan Adam Malik. Mereka datang membawa hadiah sejumlah uang yang banyak untuk Habib Soleh. Pada waktu itu, Habib Soleh berkata pada para utusan pejabat yang hadir di rumahnya, "Coba ambil dan bawa ke sini uang yang kalian bawa. Sejumlah sekian juta, serahkan uang itu kepada Fulan, yang rumahnya di daerah Ampel Surabaya, bilang ini dari Habib Soleh Tanggul, atas karunia yang Allah berikan untuknya. Hanya itu saja, selebihnya kalian bawa kembali," kata Habib Soleh sambil memerintahkan tamu pejabat tadi. Waktu itu, Habib Soleh meminta langsung kepada putranya yaitu, Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid, untuk menulis isi surat, alamat rumah, dan nama orang yang akan dikirimi hadiah uang oleh Habib Soleh. Dengan sangat detail, Habib Soleh mendikte anaknya untuk menulis alamat, hingga nama penerima hadiah tersebut. Singkat cerita, utusan pejabat itu telah sampai di rumah orang yang dimaksud Habib Soleh. Kemudian para utusan pejabat tadi menyerahkan uang tersebut, sebagaimana arahan Habib Soleh. Orang tersebut jatuh tersungkur sambil berucap Alhamdulillah. Barokah cucu Rasulullah. Dengan segera, lalu ia buka isi surat dari Habib Soleh. "Inilah uang yang kau butuhkan, sebagaimana permintaanmu kepada Allah di saat memandang gambarku," kata Habib Soleh dalam isi surat tersebut. Membelikan rumah. Kisah ini diceritakan langsung oleh cucu Habib Soleh Tanggul, yakni Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid. Suatu hari, Habib Soleh mendapat tamu seorang syarifah yang sedang mengalami kesusahan. Syarifah itu mengadu, karena sudah tidak sanggup lagi membayar kontrakan rumah yang dihuninya. Segala upaya dan cara, sudah dilakukannya. Mulai menggunakan sisa tabungan, menjual barang yang dimiliki, hingga hutang ke sana kemari. Akan tetapi, belum ada jalan keluar atas masalahnya tersebut. Akhirnya, syarifah tadi menemui Habib Soleh yang berada di Tanggul. Ia datang ke sana, dengan harapan masalah pembayaran kontrak rumahnya bisa teratasi. Syarifah itu pun cukup yakin, jika permasalahannya akan selesai dengan perantara Habib Soleh. Ia sudah sering sekali mendengar, bahwa Habib Soleh terkenal sebagai orang yang bisa membantu masalah kesulitan ekonomi. Singkat cerita, setelah mendengar curhatan syarifah tadi, pada saat bersamaan terdapat tamu utusan dari seorang pejabat, yang hendak bertemu Habib Soleh. Tamu utusan pejabat tadi membawa uang yang sangat banyak jumlahnya. Hadiah tersebut pemberian seorang pejabat yang diperuntukkan kepada Habib Soleh Tanggul. Setelah menerima uang, Habib Soleh kemudian mengucapkan terima kasih kepada pemberi uang tersebut. Tanpa membukanya terlebih dahulu, Habib Soleh lantas memberikannya langsung kepada syarifah yang membutuhkan uang tadi. Para utusan tadi sempat menyayangkan keputusan Habib Soleh, dan mereka menyarankan agar Habib Soleh membuka isinya terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan agar Habib Soleh mengetahui banyaknya uang dari hadiah itu, sebelum memberikannya kepada orang lain. Habib Soleh kemudian mengatakan kepada tamu utusan tadi, bahwa
hadiah tersebut sudah menjadi milik Habib Soleh, dan dia berhak untuk memakainya untuk apapun. Setelah mendengar Habib Soleh berkata demikian, para tamu utusan itu akhirnya pasrah, dan tidak bisa membantahnya lagi. Setelah membuka isi hadiah tersebut, Syarifah itu kemudian menangis dan tidak percaya. Yang ia harapkan hanyalah sebatas uang untuk membayar kontrakan saja. Akan tetapi, yang didapatkannya adalah jumlah uang yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya, uang tersebut bisa untuk membeli rumah baru. Habib Soleh kemudian menyarankan Syarifah tadi untuk membeli rumah baru dengan uang tadi. Para wali Allah tidak akan tertipu sedikit pun dengan yang namanya dunia. Bahkan, ia memberikannya kepada yang lebih membutuhkan. Dunia dan kemewahannya hanya dibuat mainan olehnya. Mereka tidak takut miskin, lapar, ataupun merasa susah. Itulah sang wali Allah. Menunggu selama 3 hari. Kisah ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Habib Novel bin Muhammad bin Ahmad Al-Aidrus, Solo. Dulu Abah Habib Novel yaitu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Aidrus punya kakak perempuan Syarifah Fatimah. Bibi Habib Novel itu sedang mengalami sakit parah dan dirawat di salah satu rumah sakit di Semarang. Dengan niat berikhtiar mencari obat, kemudian Habib Muhammad disuruh kakak iparnya untuk pergi ke Jember. Habib Muhammad disuruh sowan kepada Habib Soleh Tanggul, untuk minta air doa. Sebenarnya, Habib Muhammad belum pernah berjumpa sama sekali dengan Habib Soleh, apalagi datang ke rumahnya. Beliau pun harus bertanya ke beberapa orang agar bisa sampai ke rumah Habib Soleh. Sesampai di kediaman Habib Soleh di Tanggul Jember, Habib Muhammad sempat bingung mencari yang manakah sosok Habib Soleh. Karena pada masa itu, belum marak foto maupun video seperti sekarang ini. Sehingga, Habib Muhammad dibuat kesulitan mengenali Habib Soleh. Di tengah kebingungannya itu, Habib Muhammad lantas memberanikan diri tanya ke salah satu tamu Habib Soleh. "Mohon maaf Pak. Habib Soleh, beliau yang mana ya?" tanya Habib Muhammad. "Itu dia. Orangnya yang sedang wudhu," jawab salah satu tamu tersebut. Kondisi di sana sangatlah ramai, terdapat beberapa tamu yang juga sedang menunggu Habib Soleh. Karena merasa lelah setelah menunggu lama, Habib Muhammad kemudian bertanya kepada tamu yang lain. "Sampean di sini sudah nunggu berapa lama Pak?" tanya Habib Muhammad. "Sudah 3 hari. Jawab tamu tersebut dengan muka yang lelah. Ternyata, tamu itu sudah 3 hari menunggu di sana. Akan tetapi, sekedar disapa saja belum oleh Habib Soleh. Mendengar jawaban dari tamu tadi, Habib Muhammad kemudian bergumam dalam hati. Yang sudah menunggu 3 hari saja belum dipanggil, apalagi yang datangnya baru hari ini. Selagi menunggu dipanggil giliran, Habib Muhammad dan tamu tadi berbincang-bincang, perihal maksud tujuan kedatangan menemui Habib Soleh Tanggul. Tamu yang tadi cerita kepada Habib Muhammad, bahwa maksud dan tujuannya datang ke Habib Soleh, adalah ingin meminta doa. Ia dibuat sangat bingung karena masalah yang dihadapinya, yaitu, kontrakan rumah sudah hampir habis. Kondisi ekonomi rumah tangganya sangatlah memprihatinkan. Mereka tidak mempunyai uang untuk melunasi biaya kontrakan. Ia sudah berusaha kerja sana-sini, tapi tidak dapat uang yang cukup. Dan sudah berusaha meminjam hutang ke kerabat atau teman pun juga tidak dapat, alias mentok. Lengkap sudah penderitaan si tamu tadi. Singkat cerita, ternyata nasib Habib Muhammad lebih mujur dari bapak tamu yang tadi. Tak lama berselang, beliau langsung dipanggil Habib Soleh, setelah selesai wudhu. Begitu melihat Habib Muhammad Al-Aidrus, Habib Soleh seketika itu juga langsung memanggilnya. "Al-Aidrus, kemarilah," seru Habib Soleh, sambil melambaikan tangan memanggil Habib Muhammad saat itu. Habib Muhammad sempat dibuat kaget oleh Habib Soleh. Walaupun beliau berdua belum pernah bertemu, akan tetapi, Habib Soleh sudah mengetahui namanya. Penampilan wajah Habib Muhammad juga tidak menunjukkan seperti wajah Habib atau keturunan orang Arab.
Akan tetapi, Habib Soleh langsung mengetahui marga dari Habib Muhammad, yakni Al-Idrus. Setelah Habib Muhammad maju, tanpa basa-basi Habib Soleh langsung memberi air yang sudah diberi doa kepada Habib Muhammad. Kemudian Habib Soleh berkata, "Insya Allah, husnul khotimah." Betapa kagetnya Habib Muhammad, padahal cerita saja belum, dan sekedar kenal saja juga tidak. Karena sudah mendapat air doa, kemudian Habib Muhammad kembali duduk di tempat asal yang tadi. Habib Muhammad kemudian istirahat sebentar di majelis Habib Soleh. Beliau sangat kecapean karena baru aja menempuh perjalanan jauh dari Semarang ke Jember. Tidak lama kemudian, datanglah tamu dari utusan salah satu pejabat. Konon tamu tersebut adalah dari utusan wakil presiden saat itu. Utusan pejabat tadi membawa satu kantong plastik berisi uang, yang akan dihadiahkan untuk majelis Habib Soleh. Hadiah itu pun langsung diterima Habib Soleh sambil mengucapkan terima kasih kepada yang memberi. Sebelum tamu pejabat itu kembali pulang, pada saat itu juga, Habib Soleh akhirnya memanggil tamunya yang sudah 3 hari belum ditemui tadi. Dengan tanpa basa-basi, uang satu plastik tersebut diberikan kepada si tamu tadi. Utusan pejabat itu sempat menyarankan Habib Soleh, agar melihat isi hadiah yang berisi uang sangat banyak. Akan tetapi, Habib Soleh kemudian menolaknya. Seketika itu, tamu tersebut menangis terharu, karena selama 3 hari menunggu, Habib Soleh ternyata berupaya mencarikan uang untuknya. Padahal, sebelumnya tamu tadi sempat mengeluh, karena tamu lainnya baru datang sudah dipanggil. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Habib Muhammad Al-Idrus, yang masih ada di tempat itu. Singkat cerita, Habib Muhammad pun pulang ke Semarang, dengan membawa air doa, untuk sang kakak yang sedang sakit. Tak lama kemudian, setelah air doa itu datang, kakak Habib Muhammad Al-Idrus, Syarifah Fatimah, meninggal dunia. Kemudian, Habib Muhammad merenung dalam hatinya. Mungkin ini yang dimaksud Habib Soleh, dengan mendoakan husnul khotimah. Bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Proses bertemunya Habib Soleh dengan Nabi Khidir terjadi jauh setelah hijrahnya ke Tanggul. Menurut manakib menyebutkan, beliau bertemu dengan Nabi Khidir di pelataran stasiun Tanggul, yang berada di depan kediamannya. Diceritakan, pada saat itu Nabi Khidir menyamar sebagai pengemis. Habib Soleh yang pada saat itu sedang duduk di pelataran stasiun, kemudian beliau didatangi oleh pengemis tersebut. Seperti banyak diceritakan, bahwa Nabi Khidir datang dengan segala macam bentuk. Namun, sosoknya lebih banyak dengan menyamar sebagai pengemis. Pengemis itu kemudian meminta uang kepada Habib Soleh, yang saat itu beliau dipanggil dengan sebutan Yik Soleh. Karena uang yang dibawa Yik Soleh hanya 10 rupiah. Beliau tidak memberikannya, dan pengemis meninggalkannya. Namun beberapa menit kemudian, pengemis itu kembali lagi, dan melakukan hal yang sama, sampai 3 kali. Dipaparkan dalam cerita manakib, Yik Soleh baru menyadari keanehan yang terjadi pada pengemis tersebut. Sehingga, beliau mencium tangan pengemis tersebut. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan orang berjubah hitam-hitam menghampiri Yik Soleh. Mereka menanyakan rumah kediaman seseorang bernama Habib Soleh. Namun Yik Soleh tidak mengerti dengan seseorang yang bernama Habib Soleh tersebut. Namun para orang berjubah itu tetap menanyakan kediaman Habib Soleh. Kemudian Yik Soleh menjelaskan, bahwa tidak ada seseorang bernama Habib Soleh di daerah Tanggul. Dan yang ada hanya bernama Yik Soleh. Kemudian orang berjubah itu menguatkan pendapat, kalau seseorang yang dicari adalah seseorang yang berada di hadapannya. Menurut buku manakib Habib Soleh, setelah terjadinya peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang mengunjungi kediaman Habib Soleh. Membantu wanita Swiss lewat mimpi. Diceritakan dalam buku mengenai karomah keumatan Habib Soleh yang telah tersebar. Karomah yang beliau miliki bahkan tersebar sampai luar negeri. Buku karya Abdul Qadir Umar Maulad Dawilaih menceritakan mengenai kedatangan wanita bule yang berasal dari Swiss.
Wanita bule tersebut di dalam mimpinya didatangi seseorang, lalu ia diperintahkan datang ke Indonesia. Lebih jelasnya dalam mimpinya ia disuruh datang ke wilayah Tanggul, agar bertemu dengan seseorang yang bernama Habib Soleh. Suatu hal yang sulit dipahami oleh nalar, karena wanita tersebut belum sama sekali mendengar Indonesia, apalagi sosok Habib Soleh Tanggul. Diketahui, wanita bule itu sedang memiliki permasalahan dengan calon suaminya. Ia hampir melaksanakan pernikahan, namun suaminya selingkuh dengan wanita lain. Sehingga, membuatnya menjadi frustasi. Namun petunjuk dari Allah menghantarkan ia bermimpi bertemu dengan seorang berjubah putih, yang bernama Habib Soleh. Akhirnya ia memberanikan diri berangkat ke Indonesia, untuk membuktikan arti dari mimpi tersebut. Sesampainya di Indonesia, ia diantar oleh pemandu wisata yang menghantarkannya sampai ke Tanggul. Dipaparkan dalam buku tersebut, kondisi kediaman Habib Soleh saat itu sedang banyak tamu. Kemudian wanita bule tersebut mendatangi Habib Soleh, dan menceritakan keluh kesahnya. Habib Soleh hanya tersenyum dan berkata, "Kembalilah ke negaramu. Insya Allah, semua akan baik-baik saja." Habib Soleh memberikan tanggapan yang positif, serta menguatkan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Beliau meminta untuk kembali ke Swiss. Dan benar saja. Sang calon suami benar-benar berubah pikiran, dan kemudian memilih menikah dengannya. Beberapa tahun kemudian, dikabarkan bahwa wanita Swiss tersebut telah memeluk Islam, serta sudah menikah. Dari hasil dari pernikahan dengan suaminya, ia telah dikaruniai anak berusia 3 tahun. Karomah kewalian bersama Adam Malik. Terdapat kisah Habib Soleh bersama Adam Malik, mantan Menteri Luar Negeri pada zaman Presiden Soeharto. Pada saat itu, Adam Malik menjabat sebagai Kepala Kantor Berita Antara. Suatu saat, lewat lembaga yang dipimpinnya, ia mengungkapkan bahwa ada keterlibatan Menteri Luar Negeri Subandrio dengan jaringan komunis. Berita yang telah menyebar, dan membuat Subandrio resah dan marah. Pada kondisi ini, Adam Malik mendapat ancaman dari Subandrio. Sehingga, Adam Malik mencari pertolongan dengan datang ke Tanggul, untuk bertemu dengan Habib Soleh. Sesampainya di Tanggul, Adam Malik menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya. Setelah mendengarkannya, Habib Soleh hanya tersenyum dan berkata, "Jangan takut terhadap ancamannya. Sabar, dan bertawakallah. Karena nanti suatu saat nanti, engkaulah yang akan menggantikan kedudukannya." Dari penuturan beliau itu, Habib Soleh memberikan isyarat kepada Adam Malik bahwa ia jangan takut terhadap urusan duniawi, serta bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua akan menjadi baik-baik saja. Mendengar penuturan Habib Soleh tersebut, Adam Malik merasa yakin bahwa semua akan membaik. Tidak lama kemudian setelah pemerintahan Soekarno tumbang, Adam Malik kemudian diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, saat masa pemerintahan Soeharto. Kewalian seorang sufistik tidak bisa dilogiskan dengan akal pikiran. Namun jika dilihat dengan cara pandangan tasawuf, karomah menjadi suatu yang mutlak dan diturunkan untuk orang-orang pilihan. Menurut Syekh Hashim, wali adalah seseorang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan dan dosa besar. Oleh karena itu, ia sangat menjaga dirinya dari perbuatan buruk. Hal ini diperkuat dengan kedudukan yang dimiliki oleh Habib Soleh, sebagai keturunan dari Nabi Muhammad. Dan beliau juga menjadi seorang sufi, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, karomah kewalian yang dimilikinya tidak diragukan lagi. Mengislamkan lewat mimpi. Kisah ini diceritakan oleh Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Semasa hidup, Habib Soleh sering bermalam di rumah kakek Habib Muhammad, yakni Sayyidil Walid, Habib Abdurrahman As-Segaf. Suatu ketika, setelah sang kakek meninggal, rumah tersebut dijual oleh sepupu Habib Muhammad As-Segaf.
Diketahui, pembeli rumah tersebut adalah seorang non-muslim. Terjadi peristiwa yang luar biasa setelahnya. Sang anak pembeli rumah tersebut selalu bermimpi sosok Habib Soleh Tanggul. Hal tersebut lantaran kamar yang dipakainya adalah kamar yang biasa ditempati Habib Soleh sewaktu berada di Jakarta. Mimpi itu tak hanya datang satu kali, melainkan beberapa kali. Karena mengalami kondisi tersebut, anak pemilik rumah tersebut mengadu kepada sepupu Habib Muhammad. Dalam mimpinya, Habib Soleh membimbing anak tersebut untuk belajar agama Islam. Sampai akhirnya, ia dibimbing masuk Islam oleh Habib Soleh lewat mimpi yang sering ia alami. Subhanallah. Itulah walinya Allah. Walaupun sudah wafat, akan tetapi beliau masih memberi dampak positif bagi umat yang masih hidup. Mengisi bahan bakar mobil menggunakan air. Ketika Habib Soleh berdakwah di perjalanan, tiba-tiba mobil Toyota hardtop yang ditumpanginya kehabisan bensin dan mogok. Sang pemilik mobil menjadi bingung, di mana ia harus beli bensin. Saat itu, mereka di desa yang jauh dari kota. Tiba-tiba Habib Soleh turun, dan memerintahkan untuk membuka tutup tangki bensin mobilnya. Tanpa disangka, Habib Soleh menyuruh mengisi air ke dalam tangki mobil hardtop tersebut. Air yang digunakan adalah air biasa, yang bersumber dari saluran di pinggir jalan tersebut. Setelah diisi menggunakan air, ternyata mobil tersebut dapat melaju dengan normal. Subhanallah. Mengetahui tanda kewafatan seseorang. Salah satu kisah keramatnya Habib Soleh adalah, ketika mengetahui tanda akan kewafatan sahabat dekatnya. Sang sahabat adalah Kiai Haji Ahmad Kusyairi, mertua dari Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Dahulu, Habib Soleh Tanggul sering mengikuti pengajian Kiai Ahmad Kusyairi di Tanggul. Tetapi setelah tanda-tanda kewalian Habib Soleh mulai nampak, Kiai Kusyairilah yang mengaji kepada Habib Soleh. Suatu saat, Kiai Haji Kusyairi sowan kepada rumah Habib Soleh. Tidak seperti biasa, sambutan Habib Soleh saat itu begitu hangat, sampai dipeluknya erat-erat. Habib Soleh juga menyembelih seekor kambing, khusus untuk menjamu sang teman karibnya itu. Di sela-sela bercengkrama, Habib Soleh Tanggul mengatakan, bahwa itulah terakhir kali yang dapat dia lakukan. Ternyata, beberapa hari kemudian, Kiai Haji Kusyairi wafat di kediamannya, di kota Pasuruan. Menemukan ballpoint jenderal. Terdapat kisah karomah lain dari Habib Soleh, saat menemukan ballpoint jenderal yang hilang. Diketahui, seorang jenderal pernah mendapat hadiah pulpen dari mantan Presiden Amerika Serikat, David Dwight Eisenhower. Suatu ketika, pulpen itu kecopetan, saat dibawa ajudannya ke pasar. Mengetahui hal itu, sang ajudan mendadak kalang kabut, lantaran baru saja kehilangan barang yang sangat dicintai sang jenderal. Dia sangat ketakutan, jika sampai mendapat hukuman dari sang jenderal. Sehingga, sang ajudan disarankan kenalannya untuk minta tolong kepada Habib Soleh, yang saat itu dikenal mampu menyelesaikan segala masalah. Sampai di sana, Habib Soleh menyuruhnya mencari ke pasar Tanggul. Sekalipun aneh, dituruti saja perintah Habib Soleh, walau harus mencari barang sekecil itu di tengah pasar. Dan benar saja, pulpen itu tidak ditemukan. Habib Soleh kemudian menyuruhnya lagi, dan tetap saja tidak ditemukan. Karena ajudan memaksa, Habib Soleh kemudian masuk ke dalam kamarnya. Dan tidak lama kemudian, beliau keluar dengan menjulurkan sebuah pulpen. "Apakah seperti ini pulpen yang kamu hilangkan?" tanya Habib Soleh sambil menunjukkan sebuah pulpen. Sang ajudan pun tertegun melihat kejadian tersebut. Akhirnya, nama Habib Soleh semakin terkenal dan semakin menjadi harum. Mendoakan agar mempunyai anak laki-laki. Ada seorang Sayyid dari Ternate, yang kebetulan sedang tinggal di Jakarta.
Sang Said sudah memiliki banyak anak perempuan semua, dan ia ingin sekali punya anak laki-laki. Pada saat istrinya hamil lagi, ia mendapat kabar bahwa Habib Soleh Tanggul sedang datang ke Jakarta. Jika berada di Jakarta, Habib Soleh biasa bermalam di daerah kota, Jalan Alhamra. Kemudian datanglah Said ini bersama istrinya dengan menggunakan becak. Sebelum subuh, mereka sudah di depan rumah tempat Habib Soleh menginap. Kemudian ketika selesai subuh, Habib Soleh membuka pintu rumah. Lalu masuklah Said ini bersama istrinya. Sang Said kemudian meminta doa kepada Habib Soleh Tanggul, agar anak yang ada di perut istrinya, terlahir sebagai anak laki-laki. Diketahui, ketika meminta doa, umur kandungan si jabang bayi sudah tua. Setelah beberapa bulan kemudian, lahirlah anak tersebut. Dan betul saja, anak yang lahir itu berjenis kelamin laki-laki. Akan tetapi, kaki sebelah kirinya cacat. Telapaknya kakinya mengarah ke belakang. Maka sedihlah Said ini. Ia ingin berobat ke dokter-dokter spesialis, berobat ke luar negeri, tapi ia tidak punya uang. Itu pun kaki anaknya juga harus dioperasi, dan mereka sebenarnya merasa kasihan, jika masih bayi sudah menjalani operasi. Ada juga yang menyarankan lagi ke dukun patah tulang. Akan tetapi, mereka juga merasa kasihan, jika kaki bayinya harus ditekuk-tekuk. Kemudian, ada habaib mengatakan, bahwa ini juga termasuk berkahnya Habib Soleh dapat anak laki-laki. Sudah, tunggu saja. Nanti juga Habib Soleh kembali ke Jakarta. Akhirnya, karena kondisi ekonomi juga kurang, Sang Said memutuskan menunggu Habib Soleh Tanggul datang lagi ke Jakarta. Waktu yang ditunggu telah tiba. Habib Soleh pun datang kembali ke Jakarta. Maka bersegeralah Said ini bersama istrinya, sambil membawa bayinya menemui Habib Soleh Tanggul. Kemudian mereka masuk ke tempat Habib Soleh menginap. Ahlan wa sahlan bersama anak yang diinginkan. Sudah. Tidak usah dibawa ke luar negeri. Tidak usah dibawa ke dokter. Ucap Habib Soleh ketika menyambut keluarga tersebut. Kemudian, Habib Soleh menyuruh Sang Said mengusapkan air doa ke kaki bayi tersebut, sambil membaca sholawat Nabi. Insya Allah, kakinya nanti akan menjadi normal. Subhanallah. Apa yang katakan Habib Soleh benar-benar terjadi. Dengan diusapnya mengguakan air doa, lama-lama kemudian kakinya menjadi lentur, dan kembali normal sedia kala, tanpa harus operasi, tanpa harus datang ke dukun patah tulang. Itulah salah satu kisah dari karomahnya Habib Soleh Tanggul. Menyembuhkan wabah ganas. Kisah tentang Habib Soleh Tanggul yang mengobati wabah penyakit ini disampaikan oleh Habib Ahmad bin Ali Assegaf. Suatu saat, ada salah satu desa yang sedang dilanda wabah penyakit. Penyakit itu sangat ganas, yakni ketika ada yang sakit pada sore hari, maka pagi harinya ia meninggal dunia. Begitupun sebaliknya. Ketika pagi hari sakit, maka sore harinya orang yang kena penyakit itu meninggal dunia. Setelah itu, warga desa menggunakan kendaraan truk beramai-ramai mendatangi kediaman Habib Soleh Tanggul. Mendapat tamu yang begitu banyak, Habib Soleh kaget dengan tujuan para tamu yang banyak itu. Tamu tersebut ingin meminta air barokah dari Habib Soleh, agar wabah yang diderita oleh masyarakat bisa segera pulih. Setelah mengetahui tujuan masyarakat yang datang berbondong-bondong itu, Habib Soleh kemudian memanggil salah satu perwakilan dari mereka untuk menghadap beliau. Kemudian Habib Soleh Tanggul mengambil secarik kertas, dan menuliskan sesuatu, lalu menggulungnya. Habib Soleh menyarankan, agar kertas yang sudah berisi tulisan itu dilemparkan ke danau desa tersebut. Setelah dilempar, semua penduduk diminta untuk meminum air dari danau tersebut. Masyarakat pun akhirnya pulang, dan melakukan apa yang diperintah oleh Habib Soleh. Setelah melakukan anjuran itu, ternyata wabah penyakit yang ada di desa itu bisa hilang dengan cepat.
Semua penduduk yang meminum air yang sudah dilempari kertas itu sembuh, tidak ada satupun yang sakit dan mati. Mengetahui keadaan demikian, sang lurah desa menjadi penasaran dengan isi kertas yang dilempar ke dalam danau. Selanjutnya, dia mendatangi danau itu, lalu mencari kertas yang sudah dilempar. Ternyata, kertas itu berhasil ditemukan, lantas dibukalah untuk membaca isinya. Ternyata, isi tulisan dalam kertas itu hanya tulisan Latin, yang berbunyi, "Selamat tinggal Madebluk." Atau yang juga mempunyai arti, "Selamat tinggal wabah penyakit." Itulah karomah Habib Soleh Tanggul yang bisa menyembuhkan wabah hanya dengan tulisan Latin sederhana. Al-Imam, Al-Arif Billah, Al-Kutub, Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau juga biasa disebut sebagai Habib Soleh Tanggul. Beliau, Al-Habib Soleh adalah bagaikan paduan lautan karomah, lautan wilayah, lautan asror, lautan anwar, lautan syariah, lautan hakikoh, dan lautan makrifah. Qutbul Gaus, Ahludar, Sohibul Waket, dan Faridu Zamanihi. Kewalian beliau terang benderang seperti matahari di siang hari. Karomahnya disaksikan kalangan khos maupun kalangan awam. Para habaib, para ulama, solihin, pejabat, orang kaya, orang miskin, artis, rakyat jelata, yatim piatu, kaum fakir, semua datang kepada beliau. Hidupnya bertabur karomah dan akhlak yang mulia. Seluruh waktunya dihabiskan untuk berkhidmat kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal wali agung, yang doanya selalu terkabul. Kedudukannya sangat agung. Beliau telah mencapai tingkatan wali kutub, yang mana para pembesar aulia di zamannya telah mengakui bahwa beliau adalah seorang kutub, dan sebagai raja lebah di masanya, serta sebagai pemimpin dan pemuka bagi mereka yang satu kurun dengannya. Beliau memiliki keterikatan hati yang besar kepada para salaf leluhurnya, aulia min Bani Alawi. Hingga beliau pun diperhatikan secara khusus oleh mereka dari alam barzah. Ruh mereka silih berganti mendatangi beliau, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam tidur beliau. Hingga Arwah Asy-Syarif, Fahrul Wujud, Sohibul Karomi wal Jud, Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau menemui Habib Soleh secara terjaga, ketika meminumkan kepada beliau Bahrul Hakikah, atau Samudera Hakikat. Hingga beliau bergelimang cahaya, meraih Futuhal Arifin, terbuka segala hijab hissi dan maknawi. Beliau menjadi kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahkotanya para wali Allah, dan kekasih hati orang-orang soleh. Beliau adalah lautan kedermawanan yang tak bertepi, sumber keberkahan yang tidak pernah habis, pembuka pintu rahmat Allah, pengangkat bala, atau musibah umat Rasulullah, dan wasilah yang agung bagi terkabulnya hajat makhluk-makhluk Allah. Beliau adalah orang yang rendah hati, dan tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang patut untuk diistimewakan. Makan beliau sederhana, pakaian sederhana, dan beliau tinggal di rumah sederhana yang terbuat dari bilik bambu. Banyak para habaib, saudara, orang-orang kaya, datang menawarkan bantuan kepadanya untuk merenovasi rumahnya, tapi beliau menolaknya dengan halus. Jangan diapa-apakan. Biarkan saja, saya takut Rasulullah tidak datang lagi ke tempat ini. Saya setiap hari berjamaah sholat 5 waktu dengan Rasulullah di rumah ini. Mohon jangan dibongkar rumah ini. Ucap Habib Soleh Tanggul setiap ditawari bantuan merenovasi rumah. Dalam kesehariannya, Habib Soleh selalu melapangkan orang susah, membantu orang-orang yang dililit utang, membantu fakir miskin dan anak yatim, mendamaikan orang-orang yang berselisih, dan mempertemukan orang yang belum mendapatkan jodoh. Bahkan, tak jarang beliaulah yang menanggung mas kawin jika ada yang membutuhkan. Beliau sangat penyayang terhadap fakir miskin, para janda, dan anak yatim piatu. Beliau gemar mengurusi segala kebutuhan mereka. Beliau memiliki kebiasaan pergi ke stasiun Tanggul setiap selesai sholat subuh.
Beliau kemudian masuk gerbong ke gerbong kereta api, untuk sekedar memberikan minuman hangat gratis kepada para penumpang. Beliau juga gemar membagi-bagikan uang dan sembako, kepada tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Beliau orang yang sangat dermawan. Tidak pernah menolak seorang pun yang meminta-minta kepadanya. Seorang ulama pernah mengatakan, seandainya beliau tak memiliki apapun kecuali ruhnya, maka beliau pun akan menyerahkannya dengan senang hati. Beliau sangat tawadu. Beliau senantiasa mendahului meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada putra-putra dan cucu-cucunya. Beliau melayani dan memuliakan para tamunya. Beliau tidak akan menyentuh hidangan, sebelum tamunya mengambilnya terlebih dahulu. Beliau diam-diam menimba air dari sumur di malam hari, untuk keperluan mandi dan wudhu para tamunya. Keharuman namanya tersebar hingga ke seluruh belahan bumi. Manusia dari dalam maupun luar negeri berkunjung dan mendatangi beliau. Dari Amerika, Belanda, Afrika, Cina, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Mereka datang untuk mendapatkan berkah, serta memohon doa-doanya. Dan dengan mendekati beliau, mereka berharap mendapat hujanan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang datang kepadanya telah dikasyaf oleh beliau. Sehingga, banyak dari mereka sudah mendapatkan jawaban atau pertolongan dari beliau, sebelum mereka mengutarakan masalahnya. Dan tak jarang, banyak dari mereka yang bertawasul atau bertawajuh kepada beliau, melainkan selalu tercapai segala hajatnya. Dan mereka pun mendapatkan apa yang diinginkannya, berkat tingginya makom beliau di sisi Allah. Habib Ja'far bin Syaihon pernah berkata kepada Habib Soleh, "Telah datang kepadamu sesuatu yang wahbi, pemberian langsung dari Allah. Bukan kasbi, sesuatu yang dicapai dengan usaha." Habib Husin bin Hadi bin Salim Al-Hamid, seorang waliullah asal Berani, Probolinggo, suatu hari pernah bermimpi mengunjungi Habib Soleh. Di dalam mimpinya, ketika sampai di depan rumahnya, beliau mendengar seperti suara Habib Soleh dari dalam masjid. Maka beliau segera menuju ke dalam masjid. Dan ternyata, Habib Soleh berada di dalamnya dengan didampingi oleh seseorang dengan wajah yang amat tampan, dan memancarkan cahaya yang begitu sempurna. Maka Habib Husin berkata dalam dirinya dengan penuh keyakinan, bahwa orang tersebut pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Habib Husin berada di hadapan mereka, maka Habib Soleh memberi isyarat kepadanya, agar menyalami orang yang di samping beliau. Ketika Habib Husin hendak menyalaminya, orang tersebut justru memberi isyarat, agar Habib Husin menyalami Habib Soleh terlebih dahulu. Hal ini merupakan bukti yang cukup jelas, akan keluhuran martabat Habib Soleh, yang telah mencapai tingkatan khalifah yang sempurna sebagai Al-Waris Al-Muhammadi, pewaris kakek beliau yang agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abah Guru sekumpul mencintai dan sangat memuliakan Habib Soleh. Beliau mengambil berkah dari Habib Soleh, dengan memajang foto Habib Soleh dalam ukuran besar di ruang tamunya. Abah Guru sekumpul juga gemar melantunkan qosidah karangan Habib Soleh, yakni qosidah Yahla Baitin Nabi. Kata Abah Guru sekumpul, Habib Soleh Tanggul adalah ibarat Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Al-Habib Ali Kuitang Jakarta tidak berkata, dan beliau juga tidak berbuat sesuatu, kecuali atas persetujuan dari Al-Habib Soleh Tanggul. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pernah berkata, "Wahai Habib Soleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul. Dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu. Dan segala permohonanmu selalu dikabulkan." Al-Qutub, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah pernah berkata, "Sesungguhnya Habib Soleh ini adalah seorang Habib yang sangat agung kedudukannya, dan amat tinggi martabatnya. Dan beliau doanya selalu terkabul, dan sangat dicintai, serta disegani. Sesungguhnya walaupun beliau berada di tengah-tengah kalian, dengan jasadnya yang zuhir,
tapi sebenarnya beliau tidak bersama dengan kalian. Karena, hatinya telah terikat dengan tali cinta pada Tuhannya, dan telah tertambat pada pintu arahnya. Dari penuturan beberapa habaib yang sezaman dengan Habib Soleh, hal tersebut kian menguatkan pendapat para pengikutnya. Bahwa, beliau adalah orang yang sangat arif, dan merupakan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, muncul keyakinan di kalangan mereka, bahwa doa yang dipanjatkan oleh Habib Soleh akan dikabulkan. Hal tersebut karena kedudukan beliau sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau dilahirkan di desa Korbah Bakarman, Hadramaut Yaman. Tepatnya pada tanggal 17 Jumadil Ula, tahun 1313 Hijriah. Atau bertepatan pada tahun 1895 Masehi. Ayah Habib Soleh, yakni Habib Muhsin bin Ahmad. Beliau merupakan tokoh terkemuka di Hadramaut. Beliau terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid. Seorang soleh dan sekaligus seorang wali, yang arif dan dicintai, serta dihormati oleh masyarakatnya. Banyak yang datang kepada Habib Muhsin Al-Hamid untuk bertawasul, dan memohon doa, demi tercapai segala hajat mereka. Di dalam manakib disebutkan, bahwa silsilah dan nasab Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu, dari jalur cucunya, Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan garis keturunan tersebut, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid termasuk ke dalam golongan Sayyid. Pada golongan ini terbagi ke dalam kelompok-kelompok dengan jumlah anggota yang sangat besar. Di dalam tradisi keturunan Arab, setiap golongan dalam pemberian nama pada anaknya, selalu diikuti dengan marga dari kakek terdahulunya. Atas nasabnya tersebut, Habib Soleh menyandang marga Al-Hamid. Nasab beliau menyambung sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni, dari garis keturunan ke-39, sebagaimana silsilah beliau berikut. Al-Habib Soleh bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Soleh bin Abdullah bin Salim bin Umar bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilai bin Ali bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Syahid Mirbak bin Ali Holik Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Jakfar Asy-Syodik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Soleh terlahir dari keluarga yang sederhana dan terdidik dalam lingkungan keagamaan yang baik. Sejak masih kecil, beliau sudah diberikan bimbingan oleh ayah dan keluarganya. Pendidikannya dimulai dari daerah asalnya, yakni di Hadramaut. Pendidikan yang diajarkan oleh Habib Muhsin, yakni mulai dari pendidikan dasar Islam. Seperti dalam melaksanakan suatu praktik keagamaan dalam beribadah, berdasarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, sang ayah juga mengerjakan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Habib Soleh juga menimba pendidikan Al-Quran di bawah bimbingan Asy-Syaikh Said Bamudij, di Wadi Ahmed, Hadramaut. Pendidikan dalam keluarga yang sangat kuat, menerapkan prinsip-prinsip keagamaan salaf, telah membentuk pribadi Habib Soleh sebagai pecinta ilmu. Sejak saat muda, beliau gemar mengunjungi dan menimba ilmu dari dai, serta para ulama terkemuka. Dalam buku 17 habaib paling berpengaruh di Indonesia, Habib Soleh bertemu beberapa habaib terkemuka, di mana beliau menggali banyak ilmu dan bertukar informasi dengan mereka. Adapun ulama yang sering beliau kunjungi adalah Habib Abdullah bin Muhammad As-Segaf Gresik, Habib Husain Hadi Al-Hamid Brani Probolinggo, Al-Habib Hamid bin Muhammad Asri Malang,
serta Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, putra dari Habib Ali Kuitang Jakarta. Sikap gemar menyambung silaturahmi kepada para ulama dan aulia inilah yang menjadi salah satu sifat keturunan Alawiyin. Pendidikan yang diajarkan di kalangan Alawiyin berada di dalam lingkungan salaf. Sehingga, beliau membentuk karakter yang soleh dan berakhlak terpuji dalam dirinya. Sebagian besar para habib dan keturunan Arab lainnya datang ke Indonesia masih berstatus lajang. Sehingga, banyak dari mereka kemudian memperistri perempuan lokal. Hal ini sesuai dengan buku karya Van den Berry, yang menjelaskan bahwa sebagian besar orang Arab Hadramaut berhijrah ke Nusantara belum berkeluarga. Kemudian mereka menetap dan menikah dengan wanita lokal. Hal sedemikian itu juga dilakukan oleh Habib Soleh Tanggul. Dengan pernikahannya ini, Habib Soleh memberikan pendidikan dasar Islam bagi penerus-penerusnya, yang diharapkan dapat mendukung pengajaran Islam kelak. Khususnya, dalam meneruskan nilai-nilai dakwah Islam, yang telah ditanamkan oleh Habib Soleh Tanggul. Diharapkan, nilai-nilai dakwah yang telah disampaikan oleh Habib Soleh dan para keturunannya, bisa dengan mudah diterima masyarakat. Semasa hidup, Habib Soleh juga terkenal sebagai seorang sastrawan, yang pawai dalam merangkai syair-syair. Hal ini dikuatkan oleh penuturan salah satu keturunan beliau. Semasa hidupnya, Habib Soleh gemar melantunkan syair-syair pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syair-syair tersebut dirangkai oleh salah satu muridnya bernama Ustadz Abdullah Zahir. Kumpulan syair tersebut dibukukan, kemudian diberi nama, Diwan Al-Isi Wasofa, Fi Mahabbati Al-Habib Al-Mustafa. Yang memiliki arti, antologi asmaranan suci, tentang cinta Nabi terkasih, Al-Mustafa. Di dalam kitab tersebut, termuat sebanyak 105 qasidah yang dicetak menjadi 59 halaman. Di mana, pada setiap qasidah terdapat tema pembahasan yang berbeda-beda. Habib Soleh mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah, dan kepada Ahlul Bait. Serta nasihat-nasihat dalam rangkaian syair Arab, dalam model Asyirul Humaini, semacam puisi rakyat Yaman, dan menggunakan tingkat kebahasaan yang sangat tinggi. Bukan sejenis syair Arab fusha, yang bisa dipelajari menggunakan ilmu arud. Menurut penuturan keturunan beliau, karya syair Habib Soleh memiliki tingkatan sastra yang sangat tinggi. Beberapa keluarga ataupun ulama sudah mencoba beberapa syair untuk diterjemahkan. Namun mereka mengakui kerumitan dalam proses pengubahannya. Salah satu qasidah Habib Soleh yang terkenal, dan sering dilantunkan oleh para munsyid yaitu qasidah Ya Ahla Baitin Nabi. Qasidah ini begitu populer, ketika pernah dilantunkan oleh abah guru sekumpul. Dalam syair ini, Habib Soleh mengungkapkan tentang keutamaan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Berikut ini arti qasidah beliau. Wahai keluarga Nabi, wahai ahli kebeningan hati dan munajah, beruntung orang yang mencintai kalian. Ia akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Ia berjalan di atas ridho Tuhan pada pagi dan sore harinya. Semua keinginan dan harapannya akan tercapai. Setiap orang yang mencintai kalian akan bahagia, bahagia, dan bahagia. Dengan syafaat dari Nabi terpilih di hari bersua dengannya, yaitu kiamat. Salah satu peran Habib Soleh dalam hal ini yaitu, sebagai penafsir pesan Tuhan bagi umat. Peran inilah, yang menjadi salah satu sumber otoritas keagamaan yang dimilikinya. Dengan legitimasi keilmuan, Habib Soleh menciptakan suatu karya, untuk memberikan sumbangsih keilmuan bagi masyarakat. Kedatangan orang Arab di Indonesia, termasuk orang-orang Arab Hadramaut, mereka memiliki tujuan beragam. Mereka ada yang datang ke Nusantara secara perorangan, maupun secara kelompok, dalam jumlah yang besar. Keturunan Arab Hadramaut terdiri dari 4 golongan berbeda. Penggolongan ini didasarkan pada status kedudukannya. Adapun di antara golongan yang pertama Sayyid, suku-suku, golongan menengah, dan golongan budak.
Golongan Sayyid merupakan keturunan Rasulullah dari jalur cucunya, yakni Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka di Indonesia kemudian diberi gelar Habib. Dan salah seorang dari golongan Sayyid yang telah berhijrah di Indonesia adalah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Terdapat beberapa pendapat mengenai hijrahnya Habib Soleh ke Lumajang. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Habib Soleh berhijrah pada usia 21 tahun, yang bertepatan pada tahun 1334 Hijriah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Habib Soleh saat berhijrah pada usia 26 tahun, pada bulan Juni, tahun 1921 Masehi. Kemudian beliau juga pernah tinggal di beberapa tempat, yaitu di Tempeh Lumajang, dan yang terakhir di Tanggul Jember. Kedatangan Habib Soleh ke Lumajang awalnya untuk mengunjungi sepupunya, yaitu Al-Habib Husain bin Muhsin Al-Hamid. Sepupunya tersebut lebih dulu berhijrah ke Pulau Jawa, dan kemudian menetap di Lumajang. Beliau memiliki posisi tinggi di Lumajang, yaitu sebagai ketua dari komunitas Arab yang ada di Lumajang. Hal ini sama seperti pendapat Van den Berry dalam karyanya, yang berjudul Orang Arab di Nusantara. Dalam bukunya ia mengatakan, bahwa migrasi orang Arab di Nusantara, salah satunya dilatar belakangi oleh faktor kekeluargaan. Bahwasanya, mereka mendatangi sanak saudaranya, untuk memberikan informasi mengenai keluarganya. Habib Soleh memulai berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dengan belajar mengenai kebudayaan, serta tradisi yang ada di wilayah Lumajang. Masyarakat Lumajang menggunakan bahasa Jawa dan Madura untuk berkomunikasi. Karena beliau seorang pendatang, maka beliau banyak belajar kepada sepupunya, yakni Habib Husain, yang telah menguasai tentang bahasa keseharian masyarakat Lumajang. Kemudian beliau berpindah tempat ke desa Tempeh, yang berada di sebelah selatan dari pusat kota Lumajang. Di Tempeh, beliau membangun rumah yang terletak di salah satu gang, yang bernama Gang Sumber. Dan rumah beliau terletak di paling ujung. Di daerah dekat rumah Habib Soleh, terdapat sendang atau waduk kecil. Di mana, masyarakat sering menggunakan sendang tersebut untuk keperluan sehari-hari. Begitu pula Habib Soleh dan keluarganya, yang menggunakan sendang untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari. Namun menurut penuturan Habib Hasan bin Muhammad, yang merupakan cucu sekaligus pengelola rumah dan sumur Habib Soleh. Beliau menyebutkan, lantaran kondisi sendang pada saat itu kurang kondusif, sehingga Habib Soleh memutuskan untuk membangun sumur pribadi. Dan sumur tersebut berlokasi di samping kiri rumah beliau. Menurut penuturan Habib Hasan bin Abdullah, pembangunan sumur tersebut melibatkan 3 ulama besar yang berpengaruh. Ketiga ulama besar tersebut adalah Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf Pasuruan, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, dan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Sekilas, sumur beliau nampak biasa saja, sama seperti sumur lainnya. Namun, kejadian yang tidak bisa dilogikakan terjadi pada sumur Habib Soleh. Menurut penuturan Habib Hasan, suatu ketika terdapat seorang yang sedang sakit keras, datang kepada Habib Soleh. Ia hendak meminta barokah dari air sumur tersebut. Pada saat itu, Habib Soleh tidak begitu yakin dengan kepercayaan sumur tersebut, yang bisa menyembuhkan penyakit. Oleh sebab itu beliau meminta saran kepada kerabat habaib lainnya, mengenai solusi terbaik. Akhirnya, diputuskan solusi terbaik dengan mendoakan sumur tersebut. Dengan meminta barokah, agar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam proses mendoakan sumur tersebut, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf berperan sangat penting. Beliau mendoakan secara langsung sumur tersebut, dan dengan keyakinan meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut penuturan dari Habib Hasan, bahwa Habib Soleh memiliki kelebihan, yang biasanya dikenal dengan istilah karomah kewalian. Karomah yang didapatkan Habib Soleh ini, dikarenakan beliau orang yang berakhlak arif, dan menebar kebaikan untuk umat. Menurut penuturan Habib Hasan, salah satu kebaikan yang dilakukan Habib Soleh saat di Tempeh, yaitu membagikan barang dagangannya secara cuma-cuma.
beliau membagikan sarung kepada masyarakat, dengan harapan, agar masyarakat lebih bersemangat beribadah. Inilah yang menjadi salah satu strategi dakwah, sekaligus menebar kebaikan bagi masyarakat. Perilaku yang dilakukan oleh Habib Soleh ini dapat dikategorikan sebagai dakwah bil hal. Setelah kurang lebih 12 tahun Habib Soleh menebarkan kebaikan, disertai dengan penyebaran Islam, beliau kemudian memutuskan untuk melanjutkan hijrahnya. Beliau membawa seluruh keluarga berpindah ke Tanggul, Jember. Sampai saat ini, masyarakat masih banyak yang mendatangi sumur dan kediaman Habib Soleh di Tempeh Lumajang. Menurut penuturan dari Habib Hasan, kondisi rumah dan sumur sudah sedikit lebih terawat. Karena terus diadakannya renovasi, untuk menjaga peninggalan Habib Soleh. Sehingga, masyarakat dapat merasa nyaman, untuk berkunjung ke petilasan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Tempeh, Lumajang. Diketahui, Habib Soleh kemudian melanjutkan hijrahnya ke Tanggul, dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Mengenai alasan hijrahnya ke Tanggul tidak diketahui secara pasti. Namun salah seorang keturunannya berpendapat, bahwa hijrah yang kedua Habib Soleh mendapatkan petunjuk dari Allah. Menurutnya, Habib Soleh telah mendapat isyarah untuk datang ke daerah Tanggul, yang berada di Kabupaten Jember. Di sana, Habib Soleh bermukim tepat di belakang perlintasan rel kereta api stasiun Tanggul. Diperkirakan, Habib Soleh datang ke wilayah ini antara tahun 1933 Masehi. Pada saat itu, kondisi Tanggul masyarakatnya sudah banyak yang Islam, namun masih awam terhadap keagamaannya. Kondisi ini menjadi titik yang tepat bagi Habib Soleh, untuk memberikan pengajaran, dan menguatkan Islam pada wilayah tersebut. Sebagai pendatang, beliau memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat setempat. Namun dengan akhlak dan interaksi yang baik, Habib Soleh dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Diketahui, Habib Soleh pernah mengalami peristiwa kholwat, yang lakukan di kediamannya di Tanggul. Dalam tradisi Sufi, kholwat adalah mengasingkan diri dari kesendirian dan kesunyian, untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kholwat yang dilakukan oleh Habib Soleh di dalam kediamannya selama 3 tahun. Beliau tidak makan, tidak minum, dan juga tidak menemui siapapun. Menurut penuturan dari keturunan beliau, pihak keluarga tidak mengkhawatirkan dengan keadaan Habib Soleh. Karena, di hati mereka telah muncul keyakinan, bahwa Habib Soleh akan selalu terjaga, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu hari, datanglah Al-Qutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menuju kediamannya, dan memperkenankannya untuk keluar dari tempat kholwatnya. Lalu Habib Abu Bakar mengajaknya ke kota Gresik, dan menyuruh beliau untuk mandi di Jabiah, sebuah kolam mandi khusus. Kemudian atas perintah Rasulullah, Habib Abu Bakar memakaikan jubah, imamah, dan sorban hijaunya kepada Habib Soleh. Hal tersebut sebagai pertanda, jika beliau telah mengemban makom Qutiyah dan Gautsiyah. Diceritakan oleh seorang sahabat terdekat beliau semasa hidupnya, almarhum Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, bahwa ketika manusia berduyun-duyun datang kepada Habib Soleh, maka Habib Soleh berkata kepadanya, "Wahai anakku, ketika di dalam kholwat aku merasakan ketenangan batin, di mana aku banyak membaca Al-Quran dan kitab Dalailul Khairat, yang berisi sholawat dan salam kepada Sayyidi Sadat, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku juga bertemu dengan Rasulullah yang memancarkan sinar dari wajahnya yang mulia." Pada awal kedatangan beliau di Tanggul, masyarakat menerima dengan baik, serta menjadikan Habib Soleh sebagai figur yang sangat penting. Dengan adanya peristiwa kholwat tersebut, sosok karismatik Habib Soleh menjadi lebih kuat pada masyarakat sekitar. Sehingga, masyarakat memberikan kepercayaan lebih kepada Habib Soleh. Habib Soleh memiliki ijazah atau amalan yang sering beliau sampaikan kepada para masyarakat. Salah satu ijazah yang paling terkenal adalah sholawat mansub. Di dalam manaqib beliau, dipaparkan asal mula sholawat mansub terbentuk.
Berawal dari pengalaman pribadi, beliau melakukan suatu penyesalan, karena telah melakukan suatu di luar batas kemampuannya. Sholawat mansub ini berisi tentang doa meminta ampunan, dan menjunjung tinggi keturunan Nabi Muhammad SAW. Berikut ini paparan ijazah sholawat mansub Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW. Yang dengannya, Engkau ampuni kami, Engkau perbaiki hati kami. Menjadi lancar urat-urat kami, menjadi mudah segala kesulitan. Juga kepada keluarga, dan para sahabatnya, dan orang yang ada nisbat kepadanya. Menurut manaqib Habib Soleh, ijazah sholawat mansub bisa diamalkan dengan tujuan, untuk melapangkan kesusahan, atau untuk mengabulkan hajat-hajat, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpesan kepada pengikutnya, agar mengamalkan sholawat mansub dibaca 11 kali, atau 41 kali. Dengan niat, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang mengamalkan sholawat tersebut, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan dari sholawat ini adalah, mendapat rezeki yang tak disangka-sangka, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan hajatnya, sebagai obat saat merasa sakit, bahagia dunia dan akhirat, serta diberi kemudahan dalam kesulitan hidup. Pada suatu ketika, Habib Soleh pernah ditanya mengenai amalan apa yang digunakannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusannya. Kemudian Habib Soleh menjawab sebagai berikut. Bagaimana tidak, sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuatnya murka. Serta kita jangan membangga-banggakan dunia yang kita punyai. Pada akhirnya, dunia itulah yang membuat diri kita malu. Di dalam pemaparan Habib Soleh tadi sangat jelas, bahwa kita dilarang membangga-banggakan dunia. Karena, dunia dan seisinya hanyalah tipu daya. Namun, kehidupan yang sebenarnya hanya ada di akhirat. Pada suatu ketika, ada seorang dermawan menawarkan untuk merenovasi rumah Habib Soleh. Dan sebelumnya juga sudah banyak para saudagar yang ingin membantunya. Karena sifat ketawaduan beliau, Habib Soleh menolak secara sopan tawaran tersebut, dengan mengatakan kepada mereka sebagai berikut. Jangan dibetulkan, jangan diapa-apakan. Biar saja seperti ini. Karena saya khawatir, Rasulullah SAW tidak mau datang lagi ke rumah ini. Dan juga masih banyak yang lebih membutuhkan. Saya ucapkan terima kasih atas niat baik kalian. Mengenai kedermawanan Habib Soleh, masyarakat sudah tidak meragukannya lagi. Beliau selalu memberikan segala sesuatu yang dipunya, selagi dirinya mampu. Dalam buku 17 Habib paling berpengaruh di Indonesia disebutkan, bahwa salah satu ulama mengakui sifat kedermawanan beliau, yang dipaparkan dalam kutipan sebagai berikut. Seandainya Habib Soleh tidak memiliki apa-apa kecuali ruhnya, maka belayu pun akan menyerahkannya kepada yang meminta. Dipaparkan dalam manaqib beliau, bahwa di dalam keseharian Habib Soleh dalam masyarakat sekitar, beliau selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya, beliau sering memberikan solusi kepada masyarakat, yang sedang tertimpa masalah dalam kehidupannya. Seperti orang yang sedang terlilit hutang, orang yang cukup usia namun belum menikah, serta mendamaikan kedua belah pihak yang sedang mengalami pertikaian. Pada saat menetap di Tanggul pada tahun 1933, Habib Soleh membangun musola yang terletak di samping rumahnya. Menurut penuturan dari keturunan beliau, musola yang dibangun saat itu sangat sederhana. Pada awalnya, musola ini merupakan musola pribadi keluarga Habib Soleh. Namun karena ketertarikan masyarakat pada sosok karismatik Habib Soleh, sehingga masyarakat banyak mendatangi musola tersebut, untuk belajar keagamaan. Hingga pada suatu ketika, Habib Soleh diberi sepetak tanah oleh Haji Abdul Roshid. Beliau merupakan salah seorang yang mencintai keturunan Rasulullah SAW. Kemudian tanah wakaf tersebut dibangun masjid, yang diberi nama Riyadus Sholihin.
Masjid tersebut dibangun tepat di depan kediaman Habib Soleh, yang berlokasi di belakang pelataran stasiun Tanggul. Lokasi yang strategis ini memudahkan para pendatang untuk berkunjung ke kediaman Habib Soleh. Masyarakat antusias untuk mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid Riyadhus Shalihin. Disebutkan dalam manaqib Habib Soleh, bahwa kegiatan rutin di sana adalah sholat berjamaah 5 waktu. Setelah sholat berjamaah asar, Habib Soleh membacakan kitab An-Nasyihah Diniyah, karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kitab tersebut berisikan tentang dasar-dasar agama Islam, yang dijelaskan menggunakan bahasa Madura. Pembahasan agama tersebut diajarkan oleh Habib Soleh, dengan tutur perkataan yang lembut dan santun. Sehingga, masyarakat dapat dengan mudah memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Habib Soleh dalam kegiatan keagamaan, telah membawa pengaruh terhadap perilaku masyarakat di Tanggul. Oleh karena itu, kedatangannya disambut baik oleh masyarakat Tanggul. Habib Soleh membawa ajaran Islam dalam kondisi masyarakat, yang pada saat itu belum paham mengenai hakikat ajaran Islam sebenarnya. Keberhasilan dalam mengajarkan pelaksanakan praktik-praktik keagamaan ini dikarenakan, dalam penyampaiannya dengan perkataan yang lembut dan santun. Habib Soleh dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat, dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Pengajaran yang dilakukan beliau, baik berupa nasihat-nasihat, dan teladan yang baik untuk masyarakat. Habib Soleh juga memberikan contoh kebaikan secara nyata. Maka dari itu, pengajaran beliau dapat dikategorikan sebagai dakwah bayil hal. Habib Soleh Tanggul dikenal sebagai waliullah yang banyak menampakkan karomahnya. Jika membahas karomah beliau, mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Karomah yang ada pada ulama Alawiyyin sudah menjadi suatu kewajaran. Karena, karomah didapatkan tidak terlepas dari kedekatan para Alawiyyin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan karomah yang diterima selama oleh Habib Soleh, yang beberapa di antaranya sulit dirasionalkan. Dalam keseharian Habib Soleh selalu berzikir kepada Allah, seperti penuturan dari Ustadz Yasir berikut ini. Habib Soleh setiap harinya selalu berzikir, tidak kurang lebih dari 70.000 zikir. Ini dilakukan untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari paparan tadi bisa dipahami, bahwa Habib Soleh sangat menjaga hubungannya bukan hanya dengan manusia. Namun, beliau juga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku manaqib beliau, telah banyak diceritakan mengenai karomah doa beliau yang sangat mustajab. Bahkan dari penuturan keturunan beliau, Habib Soleh diyakini memiliki doa yang mustajab, laksana petir yang menyambar. Penuturan ini dipaparkan oleh cucu beliau, Habib Alwi bin Abdullah bin Soleh Al-Hamid. Diceritakan, terdapat pengalaman dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Saat itu, keduanya sedang melintas di suatu lapang yang diketahui berada di Jakarta. Nampak masyarakat sedang berkumpul, dan melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan. Melihat kondisi yang terjadi saat itu, Habib Soleh kemudian berkata, "Izinkan saya yang berdoa meminta hujan." Kemudian beliau menengadahkan tangan dan berdoa menghadap arsy. Beberapa saat kemudian, Jakarta turun hujan deras, hingga banjir setinggi mata kaki. Hidup dan mati seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan sosok Habib Soleh Tanggul. Beliau wafat pada 8 Syawal tahun 1396 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Namun, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai umur dari Habib Soleh sewaktu meninggal. Ada yang berpendapat beliau wafat pada usia 86 tahun. Dan ada juga yang berpendapat bahwa beliau wafat saat berusia 81 tahun. Habib Soleh kemudian dikebumikan pada hari Ahad 9 Syawal setelah sholat duhur. Pada prosesi sholat jenazah dilakukan beberapa kali, karena penziarah beberapa kali dan karena banyaknya penziarah.
Sehingga, lokasi pemakaman diletakkan samping Masjid Riyadus Sholihin Tanggul, Jember. Dalam buku 17 Habaib yang berpengaruh di Indonesia, tertulis surat takziah dari Al-Imam Al-Qutub, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang panutan para Alawiyin yang berada di Jeddah, Saudi Arabia. Pada waktu itu, beliau mengatakan sebagai berikut. Habib Soleh telah meninggalkan kita, di saat kita sangat membutuhkan doa, bimbingan, dan perhatiannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkannya kenikmatan abadi di sisinya, bersama penghulu seluruh manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kewafatan Habib Soleh, banyak masyarakat berziarah ke makam beliau. Penziarah datang dari penjuru daerah di Jawa, ataupun luar Jawa. Tradisi ini sudah menjadi salah satu kepercayaan dalam masyarakat. Bahwa menziarahi seorang wali Allah, ia akan mendapatkan berkah doa. Sampai saat ini, para peziarah makam Habib Soleh Tanggul terus berdatangan tanpa henti. Mereka menziarahi makam Habib Soleh dengan bertujuan untuk mengirimkan doa kepada almarhum, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat kematian. Tradisi peringatan haul juga dilakukan untuk memperingati hari kewafatan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Haul Akbar ini biasanya diselenggarakan pada setiap tahunnya, tepatnya pada hari Minggu kedua bulan Syawal. Antusias masyarakat dalam menghadiri Haul Akbar Habib Soleh sangat besar. Ribuan orang memadati halaman kediaman dan makam Habib Soleh. Para habaib dari berbagai macam daerah juga ikut serta menghadiri Haul Akbar di Tanggul. Di dalam acara Haul Tanggul, terdapat pembacaan sholawat, tahlil, serta pembacaan manakib sejarah Habib Soleh melalui ceramah agama. Dalam hal ini, bertujuan untuk mengambil pelajaran hal-hal baik dalam diri Habib Soleh, untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya Haul Akbar Habib Soleh Tanggul, keberkahan juga turut dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya dalam bidang ekonomi. Banyak masyarakat berjualan di sekitar acara haul, dengan harapan mendapatkan rejeki tambahan. Dan ini berlangsung setiap tahun. Sehingga bisa dikatakan, bahwa pasca wafatnya Habib Soleh, beliau masih memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat sekitar Tanggul. Demikianlah manakib serta kisah-kisah karomah dari Sang Waliullah, Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.